Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah ya Bun, kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat gitu ya. Nah, untuk tema hari ini kita akan membicarakan terkait dengan pembekalan untuk orang tua ya. Nah, pembekalan untuk orang tua sendiri ini lebih identik ya Bun, lebih identik dengan eh, apa ya terkait dengan psikologisnya orang tua begitu ya. Nah, hari ini mungkin sambil saya untuk eh, sambil saya cari ya. Ini yang hadir sudah ada 6 orang ya. Nah, sedikit saya ulangi ya, Bun. Jadi untuk pembekalan orang tua ini khususnya bagi para orang tua ya, yang memang baru mulai melatih anaknya, baru mulai memberikan treatment ya, memberikan latihan kepada anaknya, yaitu memang harus ada persiapan ya, terutama untuk ilmunya ya, terkait dengan ilmu untuk tumbuh kembang sendiri juga terkait dengan ilmu memahami kondisi gitu ya. Memahami kondisi anak juga memahami kondisi diri ya. Karena kan untuk masalah ya, masalah itu kan akan terus ada gitu ya pun sepanjang kita hidup itu pasti ada selalu gitu ya. Nah, maka dengan adanya kita memperbesar kapasitas berpikir kita ya, menambah wawasan kita, insya Allah akan lebih mudah untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul ya. Mungkin Bunda menganggap bahwa merasa kenapa aku ya yang diberi anak seperti ini, kenapa aku ya gitu ya. Nah, mungkin di balik itu semua itu ada rahasia ya, rahasia kebaikan-kebaikan yang mungkin kita baru bisa menemukan di kemudian hari gitu ya. Maka segala apa yang ada menimpa ada pada kita saat ini ya, perlu kita refleksi, perlu kita renungkan, kita ambil kebaikannya, begitu ya. Jangan sampai kita menyalahkan yang lain atau menyalahkan kondisi, menyalahkan eh, segala apa yang menjadi apa namanya yang di sekitar kita, gitu ya, termasuk juga Tuhan kita, yaitu Allah bagi yang Muslim ya. Oke, kali ini saya akan memberikan sedikit penjelasan ya terkait dengan solusi-solusi ya. Bagaimana saat kita menghadapi anak tentu tidak mudah ya Bun. Apalagi mulai dari kecil gitu ya, dari pasti Saya, banyak gitu ya, banyak masalah yang ya muncul. sudah bikinin, tapi itu sudah. Jangan yuk dari syarat itu selesai karena susu. Maaf ya Bun, saya ya. Ya. Nah, jadi untuk Bunda menjalani kehidupan ya bersama anak-anak ini memang mungkin nggak mudah ya Bun bagi kita karena masalah kan selalu ada ya. Nah, masalah ini adalah ujian bagi kita ya. Ini konsep ini harus kita pahami dulu. Nanti terkait dengan apa? Terkait kita menjalankan tugas kita sehari-hari sebagai orang tua ya yang memberikan pendidikan ya. Entah itu pendidikan formal maupun non formal ya. Non formal itu ya yang kita ajarkan kepada anak gitu. Nah, mungkin ujian tentang anak kan masalah kita banyak ya, Bun. Mungkin Bunda menganggap ibu itu kok enak banget ya, anaknya nurut-nurut, sedangkan aku anaknya kok begini begitu gitu ya. Nah, mungkin eh, pernah Bunda sekilas memikirkan itu ya, padahal kita nggak tahu masalah orang ya kan. Orang kan nggak tetap ada masalah gitu ya.
entah itu terkait dengan anaknya, terkait dengan pasangannya, terkait dengan ekonominya, kondisi ekonominya, ataupun terkait dengan keluarga yang lain atau masalah-masalah yang lain yang dihadapi oleh setiap orang gitu ya. Nah, maka perlu kita memahami ini bahwa dalam kehidupan itu tidak lepas dari masalah. Dengan demikian kita mulai bisa eh, meregulasi diri kita ya, mulai bisa menyadarkan diri kita begitu ya. Nah, manusia tidak lepas dari masalah. Masalah akan terus datang menghampiri dalam setiap kehidupan kita. Terkadang dengan masalah itu justru akan memperbesar kemampuan kita gitu ya dalam menghadapi situasi kondisi yang ada. Kalau masalah kan akan terus ada. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kapasitas kita, yang membedakan adalah kemampuan kita untuk menyikapinya ya. Yang mungkin dulu ketika menghadapi satu masalah kita sangat memusingkan gitu ya. Kita sangat pusing, kita sangat dibikin kacau gitu ya. Nah, tapi seiring dengan waktu, dengan bertambahnya ilmu, seiring dengan kapasitas kita berpikir semakin baik gitu ya, semakin berkembang, maka masalah itu akan terasa lebih ringan gitu, terasa lebih mudah gitu ya pun. Jadi pentingnya kita memperbesar kemampuan kita dalam menghadapi masalah, memperbesar kapasitas diri kita gitu ya, supaya kita tidak kesulitan atau lebih mudah gitu ya untuk mengatasi masalahnya. Lalu bagaimana menyikapinya ya? Ini terkait dengan kondisi anak gitu ya. Nah, terutama bagi yang muslim ya, mohon maaf saya menyampaikannya sesuai dengan apa ya yang saya pikirkan begitu ya. Nah, setiap kita mempunyai masalah ya terkait dengan entah itu anak ataupun yang lain gitu ya. Nah, kita kembalikan lagi semua kepada Allah karena memang kalau hal-hal yang sifatnya itu jiwa gitu ya, itu kan kita kembalinya ke spiritualitas kita, keyakinan kita masing-masing gitu ya. Nah, sedangkan dalam agama Islam gitu ya, itu kita punya Tuhan gitu ya, yang kita yakini gitu ya, yang kita yakini bahwa bisa menyelesaikan atau mengiringi setiap masalah itu dengan dua kemudahan gitu ya. Setiap masalah ada kesulitan, misalkan eh, setiap kesulitan itu diiringi dengan dua kemudahan gitu ya, seperti yang sudah disampaikan dalam Al-Quran. Nah, jadikan sabar dan sholat kita menjadi penolong kita. Karena solusi-solusi langit ya, yang topik kita di malam hari, solusi langit ini menjadikan kapasitas untuk berpikir kita lebih slow gitu ya, lebih apa ya istilahnya, nggak kencang gitu ya pun. Kalau kita apa ya istilahnya memikirkan terus menerus ini kapan berakhirnya, kapan terus aku begini gitu ya, dengan segala macam kesulitan yang menghimpit, otak kita akan tegang gitu ya, akan selalu mencari solusi tapi nggak ketemu-ketemu gitu loh. Jadi tegang dan akan terjadi burnout gitu ya, mudah mudah stres, mudah capek, lelah dan lain sebagainya. Ya karena apa? Tidak ada penyaluran dan tidak ada eh, dan ada kebuntuan ya yang membuat kita itu semakin pusing saat memikirkan gitu ya, karena memang sulit ya untuk dipikirkan saat itu, pemecahannya harus beriring dengan waktu begitu ya Bun. Nah, ini adalah pesan-pesan ya atau syariat dalam Islam ketika kita mempunyai masalah ya, mulai dengan sabar, dengan sholat kita mengucapkan istighfar, berzikir, dan berdoa memohon kebaikan-kebaikan dari apa yang kita lakukan. Itu akan menjadikan kita lebih slow, lebih tenang, eh, lebih enak ya menjalani masalah meskipun banyak beban gitu ya. Tetapi cara kita menyikapinya itu akan lebih tenang begitu ya. Nah, selanjutnya bersedekah. Jadi ya bersedekah ini juga salah satu mengusir mengusir bala gitu ya atau bencana.
bisa merubah takdir kita, begitu ya. Terus selanjutnya mengingat kembali bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara, sehingga ketika kita susah, itu pun juga sementara. Karena akhirnya nanti kita akan menuai apa yang kita usahakan ketika kita hidup di dunia. Saat ini misalkan kita capek-capek mengurus anak, kita capek-capek dengan segala macam eh, repotnya gitu ya. Tetapi kalau kita mengiringinya dengan keikhlasan, kita ridho atas ketentuan Allah terhadap diri kita, itu yang akan memberikan hasil ya, yang bisa kita tuai nanti ketika kita di akhirat nanti, begitu ya Bun. Nah, terus kita alihkan juga dengan banyak membaca kitab suci kita, yaitu Al-Quran, terus banyak membaca kisah-kisah ya, sejarah-sejarah, sehingga kita ada solusinya. Terkadang itu mengalir begitu saja ya Bun, dengan kita banyak informasi, banyaknya referensi, terkadang itu menjadikan informasi tambahan baru yang akan menjadi formula untuk menyelesaikan masalah yang ada gitu ya. Saya sering ya Bun untuk menyelesaikan masalah itu terkadang malah lebih suka baca-baca, baca-baca atau melihat atau mengetahui gitu ya kisah-kisah yang zaman dahulu gitu ya. Karena setiap apa namanya zaman itu berulang, masalahnya ya itu gajah gitu ya. Nah, maka dari situ bisa kita ambil ibrohnya, bisa kita ambil pelajarannya untuk kita jadikan pelajaran selama kita menjalani kehidupan. Ya, meskipun ini agak sedikit topiknya agak sedikit menjauh ya terkait dengan tumbuh kembang anak gitu ya. Tetapi karena ini fokusnya kepada orang tua sehingga memang harus dibentuk dulu mindsetnya ya. Orang tua harus kita siapkan mentalnya terlebih dahulu supaya lebih siap gitu ya dalam menghadapi kondisi-kondisi yang ada gitu ya. Pun tapi kan ini sudah usianya udah lama sehingga saya kan udah bertahun-tahun kondisi seperti ini gitu ya. Mungkin ada bunda yang sangat berputus asa gitu ya. Apakah ini akan seterusnya begitu ya? Terus bagaimana kondisi aku nanti atau bagaimana sepeninggal aku nanti anakku gitu ya? Seperti apa kondisinya? Nah, mungkin Bunda sering ya berpikir begitu ya karena memang masih ada ketergantungan, bagaimana cara melatihnya, masih ada banyak kebingungan yang menghantui gitu ya. Nah, jadi dengan kondisi yang mungkin membuat Bunda lebih cemas ya karena memikirkan masa depan gitu ya. Sehingga itu membuat amigdala yang pusat pengatur emosi di otak kita itu menyala terus gitu ya. Nah, ini perlu kita padamkan ya dengan berbagai macam pengetahuan, berbagai macam ilmu sehingga bisa sedikit meredam ya, tidak kecemasan. Kemarin ada cerita ya, cerita terkait dengan orang tua yang mendidik anaknya ya. Sudah banyak sekolah yang menolak gitu ya untuk menerima si anak ABK ini sekolah di tempatnya. Sehingga ibu ini sangat sedih gitu ya. Dia merasa ada yang sakit gitu loh, entah itu di bagian penyakit dalam ya, entah itu dia merasa sesak atau merasa ada yang sakit gitu ya. Terus dia periksa. Setelah diperiksa sama dokter, ternyata nggak ada masalah, normal semua gitu ya. Tetapi si ibu itu yakin kalau dirinya kok sakit gitu ya. Nah, ternyata usut punya usut, ibu ini mengalami penyakit psikosomatis. Dia merasa sakit karena sering mengalami kecemasan, sering mengalami eh, kegelisahan sehingga menyebar atau berpengaruh ya, terpengaruh ke fisiknya, berpengaruh ke fisiknya. Merasanya sakit, tetapi setelah dicek normal semua. Nah,
Ini kondisi psikosomatis ya Bun, sakit fisik yang diakibatkan karena psikisnya terganggu, gangguan apa ya istilahnya mentalnya kena gitu ya. Ya karena apa? Karena si ibu ini memang punya masalah yang mungkin terlalu memikirkan gitu ya, serius gitu ya. Karena apa? Ternyata suaminya nggak mendukung ya untuk masa depan anaknya, nggak mau ngurusin, yang ngurusin cuman ibunya aja, sehingga ibunya mau nggak mau terbebani banyak ya. Nah ini membuat kondisi psikosomatis. Nah jangan sampai setelah kita belajar pelan-pelan menyiapkan kondisi kita, menyiapkan psikis kita terutama ya, eh, supaya bisa lebih sehat gitu ya secara jiwanya. Kalau ibunya semangat, ibunya sehat, insya Allah anaknya juga tertular pun karena emosi ini menular gitu ya. Sehingga kita pun sebagai orang tua menjaga, berusaha ya. Terus di setiap fase kehidupan itu terkadang juga ada sedihnya, ada senangnya. Nah, itu wajar. Tetapi yang tidak wajar, yang menjadikan kita sulit kalau kita selalu sedih ya. Jangan ya, Bun. Di sini ada yang masih denial. Insya Allah nggak ada ya. Denial itu menolak. Kalau anaknya apa namanya nggak terima kalau diagnosis entah itu autis ataupun gangguan perkembangan lain gitu kan sering ya Bun dijumpai orang tua itu masih denial sehingga dia nggak mau berbuat apa-apa terkait dengan anaknya. Nah, mudah-mudahan apa yang Bunda lakukan saat ini, entah itu proses belajarnya, proses melatihnya selama di rumah, dengan segala macam kesulitan-kesulitan, entah itu anaknya nggak mau dipegang, kabur-kaburan, dan segala macam drama yang mewarnai gitu ya, perjuangannya penuh dengan dengan lika-liku menjadi pahala keikhlasan yang membuahkan ya membuahkan pahala yang baik ya nanti bisa kita tuai bisa kita nikmati ketika nanti kita di hadapan Allah begitu ya Bun dan saya selalu mensupportnya semaksimalnya ya kalau kita online ya bisanya online kalau offline ya mungkin bisa bisa lebih maksimal tapi saat ini pun kondisi seperti nggak apa-apa tetap kita syukur gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, mensyukuri sekecil apapun kenikmatan diberi. Dan gini, Bun, Bunda fokusnya sama anaknya masing-masing ya. Jangan sampai melihat anak tetangga atau anak temennya ya. Jangan, karena kalau membandingkan anak kita dengan anak yang lain, ya tetap ada perbedaan. Wah, itu kok lu lebih pinter, kok sini anakku belum. Nah, nanti Bunda dipusingkan dengan eh, hal-hal itu gitu ya. Maka fokus ke anak, oh yang dulunya belum bisa duduk tenang, sekarang udah bisa duduk tenang, itu udah bagus, alhamdulillah gitu ya. Kalau kita mensejajarkan kemampuan anak kita dengan anak normal lainnya atau dengan anak-anak yang lain yang mungkin kemampuannya lebih bagus, lebih lebih apa ya istilahnya lebih adaptif gitu ya. Ya nanti kita akan terus kecewa gitu ya. Maka fokusnya kepada anak setiap progres kecil atau kemajuan kecil yang ditunjukkan anak itu perlu kita berikan apresiasi antusias itu hasil kerja kita juga, hasil kerja anak juga perlu kita apresiasi ya. Jangan sampai ah cuma segitu aja. Nah, it, kan butuh perjuangan lama ya Bun. Melatih untuk bisa berdiri satu kaki membutuhkan perjuangan. Melatih untuk bisa berjalan di papan titian sampai bisa mandiri butuh perjuangan. Kalau dilihat sebelum-sebelumnya untuk berjalan di papan titian aja sampai sangat memakan energi atau menguras energi ibunya. Karena apa? Nggak mau berdiri tegak. Ya, anaknya gelendot-gelendot terus gitu ya. Sampai kesulitan orang tua. Nah, sekarang udah bisa jalan di papan titian sendiri. Nah, itu satu progres yang bagus gitu ya. Tentu disertai perubahan-perubahan lain ya. Kemampuan yang lain juga akan meningkat apa namanya skillnya gitu ya. Nah, itu bagus gitu ya. Yang awalnya belum bisa memasukkan
kelereng ke dalam botol, sekarang udah mulai bisa. Nah, itu progres meskipun kecil atau meskipun sedikit. Nah, nggak apa-apa, itu perlu kita syukuri ya. Itu yang akan membuat kita lebih tenang, lebih puas karena ada pembatasnya, yaitu bersyukur, begitu ya. Bukan berarti terus Bunda ini cuma ngeyem-ngeyemi aja, membuat membuat apa ya istilahnya apa ya, membuat biar biar hati para bunda ini senang aja gitu ya. Ya memang biar senang Bun. Eh, Gini, jadi setiap anak itu punya keunikan masing-masing ya. Kalau di sini Bun, ini ada ya Bun, yang terapi ini, yang ikut terapi di sini maksudnya ya. Itu usianya udah 10 tahun ya. Si anak ini mengalami learning disability, jadi kesulitan untuk belajar ya. Yang paling bisa itu pelajaran matematika aja. Yang lainnya nggak bisa, nggak bisa. Hampir semuanya itu untuk nalar dia kesulitan. Tapi untuk matematika dia bisa tanpa orak-orak gitu dia bisa gitu ya. Nah, yang menjadi keunggulan anak itu eh, matematikanya. Nah, awalnya dia udah masuk SD, sekolah dasar umum gitu ya. Awalnya itu mau dikeluarkan ya, atau misalnya dari sekolah itu nggak bisa nangani karena si anak ini nggak bisa apa-apa. Tapi ibunya mempertahankan. Ibunya ini nggak mau anaknya dimasukkan ke SLB karena merasa kok kayaknya ada stigma negatif kalau masuk SLB. Kan masih ada ya Bun, orang tua yang punya stigma negatif ketika anaknya itu masuk SLB, seperti nggak apa ya istilahnya, kok terlalu apa ya ya begitulah gitu ya. Jadi nggak mau dimasukkan ke SLB, pengennya di SD aja gitu ya. Nah, setelah ya sudah Bu, gini aja saya berikan solusi. Nanti Bunda kita latih maksimal dulu ya. Saya berikan pengertian bahwa ketika melatih anak itu yang pertama kemandiriannya dulu Bun. Jangan mengejar akademiknya terlebih dahulu. Yaitu kita kejar, kita latihkan, tapi bukan prioritas sekarang. Karena saat ini anak itu butuh modal dulu untuk belajar. Dia kemampuan kognitifnya harus kita tingkatkan dulu sebelum eh, dia belajar sesuatu karena modalnya kalau nggak kita tingkatkan, kalau nggak kita siapkan, ya dia nggak akan bisa. Dia masih belum bisa untuk nalar, masih ekolalia atau membeo gitu ya. Kalau ditanya balik nanya, jadi dia masih belum belum begitu bagus untuk kemampuan sensorinya. Maka kita kejar dulu life skill-nya, perkara eh, aktivitas yang maksudnya pelajaran akademiknya ya nanti sambil jalan ya, sambil kita perbaiki ya kemampuan dasarnya ya. Nah, tadi ibunya memberitahu Pun ini anak saya hasil ujiannya nilainya bahasa Jawa 50, terus apa lagi pendidikan agama 30 kali 50 gitu ya. Mau nggak tahu 50 atau 30 50 juga nggak begitu jelas gitu ya. Saya agak lupa. Ya saya jawabnya itu bagus Bun. Artinya apa? Dia mau mengerjakan, tahu konsep mengerjakan sampai oh ini ada tes, ada soal, aku harus mengerjakan sampai mungkin dia di mata pelajaran itu dia kurang, tetapi dia punya keunggulan lain ya. Mungkin di matematikanya, kalau bisa sih, kalau matematikanya ini situ. Jadi diasah terus aja, dimaksimalkan gitu ya. Jangan kita fokus pada kekurangannya aja tanpa melihat kelebihan yang anak miliki. Nah, gitu Bun. Jadi sama ya. Kalau kita melihat kondisi anak kita, tentu ada kelebihannya ya. Jangan sampai kita berfokus terus pada kekurangan-kekurangan mereka sehingga kita tidak pernah bersyukur, tidak pernah memberikan apresiasi pada anak.
mereka itu juga sedang berjuang ya Bun. Siapa yang mau ya dengan kondisi seperti itu ya, maka mereka pun juga berusaha ya, berusaha eh, dengan yang lainnya supaya adaptif, supaya bisa bukannya apa ya istilahnya malas ataupun nggak mau, yaitu karena ada gangguannya di situ itu ya, maka perlu support dari orang gitu ya pun perlu diberikan apa namanya, memang saat ini masih belum bisa, tapi dengan kita memberikan latihan pelan-pelan sedikit demi sedikit gitu ya, kita, ibarat kita merajut apa sebuah kain gitu ya, kan dari kecil gitu ya, dari tusuk demi tusuk gitu ya, sampai membuat sebuah kain lembaran itu pelan-pelan. Nah, begitu ya Bun, terkait dengan solusi-solusi yang mungkin nggak begitu tampak. Gitu ya. Nah, kita diciptakan Allah dan akan kembali padanya. Kalau dalam Islam kan memang kita, ini keyakinan kita ya Bun, konsep yang ditanamkan eh, kepada umatnya, kepada pemeluknya kan, kita akan kembali pada Allah. Setelah kita menjalani kehidupan ini, kita akan mati dan akan kembali, yang membawa, yang menjadikan apa ya bekal apa ya, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, termasuk kita mendidik anak kita dengan ikhlas tadi gitu ya. Nah, jadikan itu sebagai bekal kita ya, dengan keikhlasan yang kita sertakan ya, apa namanya, tidak boleh apa ya menggerutu ya, apa ya istilahnya, kalau mengeluh sih mungkin sama pasangan itu masih taraf wajar gitu ya, nggak dibicarakan kemana-mana gitu loh maksudnya. Kan ada nih yang orang tua yang suka membicarakan kekurangan anak, aduh mah kayak gini anak macam-macam gitu ya, di mana-mana sampai orang tua banyak tahu kan, itu kan sama saja membuka aib ya keluarga kita. Nah, jangan ya Bun, ya, itu dijaga. Ya kita tetap mendoakan yang terbaik kok ya untuk anak-anak kita ya. Nah, terus kita tetap minta pertolongan sama Allah karena memang anak itu kan amanah ya Bun. Amanah yang perlu kita jaga, yang perlu kita maksimalkan untuk mendidiknya. Kalau kita dititipi anaknya gubernur, anaknya presiden, itu kan kita juga berusaha untuk menjaganya. Apalagi ini amanah yang diberikan Allah terhadap kita. Maka kita jaga sebaik-baiknya ya. Meskipun ya terkadang bikin emosi, tapi itu nggak lama kok. Itu sementara aja ya, insya Allah ya. Jadi Bunda sekalian tetap optimis ya, tetap eh, diberikan apa namanya, menjaga kestabilan kesehatan ya, kesehatan mentalnya dengan cara apa ya, tadi penyaluran ke solusi-solusi langit tadi. Kita kembalikan lagi pada yang memberi amanah ya. Kita kalau capek wajar, namanya kita masih manusia gitu ya. Jadi masih ada rasa capek ya. Kalau capek ya istirahat ya. Jangan terlalu memaksakan. Kalau apa namanya, marah ya wajar karena kita masih manusia juga gitu ya, kan masih ada rasa marah, pengen apa emosi, terus capek, ya itu wajar ya, wajar banget Bunda ya. Kita pun sama, saya juga masih manusia yang marah juga kepada anak sesekali gitu ya. Terus saya juga terkadang juga apa namanya, capek juga gitu ya. Ya sama kita ya, cuman cara kita menyikapi dari setiap masalah demi masalah ini bagaimana, itu yang membedakan ya. Kalau Bunda capek istirahat aja, latihannya ditunda dulu ya, jangan sampai kita memaksakan terus saat proses latihan anak nggak bisa-bisa, akhirnya kita marah, kita tabok anak kita, atau kita cubit, kita tendang,
atau kita apakan ya, melakukan physical abuse ya, menyakiti, anak. Nah, dengan cara fisik gitu ya. Nah, itu nanti malah tidak baik ya. Kalau kita capek atau nggak mood ya, istilahnya punya baru masalah banyak gitu ya. Nah, itu istirahat aja ya. Tapi gimana pun kan harus konsisten. Ya, ini dimaklumi ya Bun, karena apa ya? Karena kita memang standarnya memang seperti itu. Cuman kan untuk masalah-masalah khusus gitu ya, saya kan nggak tahu setiap harinya Bunda itu aktifnya bagaimana, kondisinya seperti apa gitu kan. Saya nggak bisa apa ya istilahnya terus begitu gitu ya. Sehingga Bunda sendiri yang tahu kondisinya. Dan kalau anak sedang sakit, posisinya capek atau ngantuk, lapar, ya sebaiknya diberi haknya dulu ya. Jangan sampai dipaksa, jangan sampai kita menzolimi ya Bunda ya. Nah, terus kita juga dianjurkan untuk banyak istighfar ya. Karena istighfar ini membuka jalan solusi, pintu-pintu solusinya ya. Juga bisa meredakan emosi, meredakan kekacauan yang muncul di pikiran kita, hati kita. Kita ambil napas yang dalam beberapa kali, lalu kita ucapkan astagfirullah. Sehingga kita lebih istilahnya mendo gitu ya, istilahnya slow down gitu ya, lebih tenang gitu, gitu ya Bun. Nah, dan ini juga membukakan pintu rezeki bagi kita, insya Allah ya. Terus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan. Namanya anak itu punya hati ya, Bun. Anak punya hati meskipun pun ini kan kayaknya kok nggak merasa gitu ya. Maksudnya nggak merasa anak-anak yang tuh, dengan kondisi khusus kan nggak merasakan sesuatu gitu ya. Terkesannya begitu. Cuman mereka kan punya hati ya, Bun. Hati itu untuk merasakan fungsinya ya. Buat apa namanya? Membedakan ini baik, ini buruk. Nah, terkadang hati kita juga berbicara, gitu ya. Kan manusia nggak bisa lepas ya dari kondisi apa jiwanya. Nah, itu terkait dengan hatinya ya. Nah, hati itu bisa bolak-balik, gitu ya. Kadang anaknya manut, nurut, kadang juga dia nggak karu-karuan perilakunya, kan kadang begitu ya. Nah, kita mohon sama Allah yang membolak-balikkan hati, gitu ya. Karena kita juga punya hati juga, anak juga punya hati, ya kita berusaha ya meminta sama Allah untuk melembutkan hatinya ketika kita ajari apa namanya proses latihan, dia mau gitu ya, kooperatif gitu ya. Nah, maka itu perlu kita usahakan ya. Salah satunya dengan doa ini gitu ya, dengan doa kebaikan, melembutkan hatinya, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara. Itu yang membuat kita membuat anak itu lebih ada perasaan gitu ya, ada empati muncul gitu ya, muncul interaksi ya antara kita dengan anak-anak kita, ya Bun. Nah, kalau untuk waktu-waktu mustajab nih ya, Bunda bisa di sepertiga malam yang akhir ya, ketika sholat tahajud, terus di antara azan dan iqomah itu kan waktu-waktu yang mustajab ya. Jadi kita yang berdoa insya Allah dikabulkan. Ya. Terus di hari Jumatnya itu juga menjadi salah satu ikhtiar kita ketika kita berdoa. Jadi cari waktu-waktu yang mustajab gitu ya, Bu, supaya dimudahkan, supaya dikabulkan dan tentu dengan ikhlas. Insya Allah doa ibu itu tembus sampai ke langit ya, tanpa hijab, tanpa tanpa penghalang ya, langsung tembus gitu ya, Bun. Asal kita ikhlas karena Allah. Gitu, Bun. Nah, tadi ya untuk bersedekah sudah ya, karena sedekah ini menolak balak ya, kata Rasulullah kan begitu. Bisa mengubah salah satu hal yang bisa merubah takdir. Gitu. Nah, ini hanya apa ya, istilahnya sifatnya itu keyakinan gitu. Kalau masalah teknis kan kemarin-kemarin udah kita bicarakan ya. Nah, ini untuk persiapan kita sebagai orang tuanya.
tentu tidak sekedar hanya ilmu perkembangan anak aja, kita ini juga punya jiwa, kita ini juga punya butuh ditenangkan juga pikirannya, begitu ya. Nah, salah satu caranya itu dengan solusi-solusi langit yang sudah pernah saya sampaikan. Oke, mungkin dari apa yang menjadi ini ya, menjadi bahasan ya bagi kita di malam hari ini terkait dengan apa namanya bekal ya, bekal selama melatih anak gitu ya. Supaya kita lebih siap lagi ya mentalnya gitu ya. Kita menghadapi anak itu dengan penuh kasih sayang, dengan penuh pengharapan yang baik ya. Dulu Bun, sedikit saya cerita ya. Dulu waktu saya awal-awal jadi terapis baru lulus gitu ya. Baru lulus itu kan biasanya mengikuti senior ya. Senior-senior itu cara terapinya bagaimana sih gitu ya waktu di rumah sakit ataupun di klinik gitu ya. Nah, mereka dengan cara yang bahasanya itu terkadang agak agak keras gitu ya. Duduk gitu ya. Contohnya mungkin Bunda juga pernah dengar ya. Tidak, duduk atau apa ya? Instruksinya itu memang singkat, iya, tetapi dengan bahasa intonasi yang lebih keras atau tinggi gitu ya. Nah, kami pun sebagai senior tuh juga mengadopsi gitu ya cara-cara demikian. Cuman saya seiring perjalanan di apa namanya eh, di terapi gitu ya, entah itu dari pengalaman saya pribadi ataupun dapat input dari yang lain gitu ya, ilmu-ilmu yang sudah saya dapatkan juga gitu ya. Saya itu merasa kok cara melatih kayak gitu kok enggak anu ya, kok enggak cocok ya dengan hati saya gitu ya. Terkadang itu membuat saya itu jiwanya itu kok merasa apa ya istilahnya itu jadi sangar, jadi apa ya, jadi galak gitu loh. Rasanya kok begitu, membentuk karakter galak gitu loh Bun. Saya nggak kayak kok kayaknya cocok ya, nggak cocok dengan kepribadian saya ya. Nah, mulai dari situ saya mulai lebih sedikit merubah ya, merubah tidak sama dengan senior-senior saya gitu ya. Saya mencoba untuk mengkomunikasi dengan cara yang sayang, santun pada anak. Lalu saya mulai mengubahnya begitu, nggak menggunakan cara-cara yang atau intonasi yang instruksi-instruksi yang terlalu kencang, tegas gitu ya. Tapi saya berusaha untuk lebih slow, lebih tidak menakutkan bagi anak gitu ya. Karena sentuhan kasih sayang yang kita berikan pada anak itu juga mempengaruhi jiwanya. Anak menjadi lebih tenang ketika yang dia hadapi itu senyum, yang dia hadapi itu membelai rambutnya, terus mengapresiasi dirinya gitu ya, lebih nyaman, lebih tenang. Maka menciptakan rasa aman, rasa nyaman antara terapis dengan anak, antara orang tua dengan anak, itu pertama kali yang harus kita capai gitu ya. Nah, jadi Bunda kalau melatih itu memang harus sebaiknya ya komunikasi dulu dengan anak. Meskipun terkesan anak belum begitu paham gitu ya. Tapi komunikasi ini penting ya untuk menyiapkan mental mereka ya. Dek, kita mau main, sebelum main kita berdoa dulu yuk gitu ya. Jadi meskipun terkesannya anak apa nyambung, anak apa paham pun dikasih bicara begitu. Nah, itu kan persepsi kita ya. Tapi bagi anak, dia melihat, dia mendengar, dia bisa merespon meskipun responnya itu cuma sekedar kesan gitu ya. Menimbulkan kesan aman. Nah, itu perlu kita apa ya istilahnya kembangkan ya dengan
kasih sayang, sentuhan kasih sayang gitu. Sehingga anak itu nanti untuk nurut dengan kita itu lebih lebih cepat ya. Sering nih Bun, untuk anak-anak, untuk entah itu orang tua, entah itu terapi sendiri, sering bertanya juga, terutama orang tua ya, Bun anak saya kok kalau saya ajari kok nggak nurut ya, tapi kalau diajari terapis dia nurut, gitu ya Bun. Kan dulu sering juga ya Kak, pertanyaan seperti itu gitu ya. Eh, Nah, ini kalau analisa saya loh ya. Analisa saya, kemungkinan orang tua ini punya apa ya? Si anak ini punya kesan buruk terhadap orang tua ya. Entah itu pernah eh, apa ya? Physical abuse ya, entah itu orang tua mungkin sering nyupit atau sering mukul saat dia tantrum, apalagi di depan umum membuat emosi orang tuanya. Kadang perilaku yang dimunculkan itu membuat orang tuanya malu, begitu akhirnya ditabok atau dicubit dan segala macam perilaku-perilaku physical abuse yang lain ya, yang itu membuat kesan bagi anak itu nggak aman dengan orang tuanya. Sehingga ketika dilatih, tentu dia nggak patuh sama orang tuanya. Karena sudah ada kesan negatif terlebih dahulu. Gitu. Sedangkan sama terapisnya kan mungkin baru gitu ya. Dan terapis selalu menyenangkan mungkin gitu ya. Saya juga nggak tahu terapis kan banyak gitu ya Bun. Dengan segala macam pendekatan yang dilakukan terapis, entah itu mulai dari hal yang sederhana, memberi apresiasi pada anak, wah pintar, hebat, tos dulu. Nah, itu kan membuat anak merasa dihargai, merasa nyaman gitu ya, sehingga membuat kita itu lebih enak ya untuk memberikan latihan atau terapi begitu. Nah itu saya harapkan orang tua juga punya kesan yang baik ya, atau anak punya kesan yang baik terhadap orang tuanya begitu ya Bun. Nah itu terkait dengan eh, persiapan ya, persiapan mental dari kita, persiapan entah itu dari segi apa emosional kita, dari segi psikis gitu ya, membuat kita lebih siap. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Ini dari Bunda Dwi. Amal tidak jenal Bun, tapi kadang masih belum bisa memaafkan diri sendiri yang dulunya salah mendidik. Nggak apa-apa Bun. Memang tidak ada orang tua yang sempurna ya, tapi sebaik-baik orang tua itu yang mau belajar ya, yang mau belajar memperbaiki kesalahan. Namanya juga masih manusia ya, Bun. Jangan sampai kita nanti memojokkan diri kita sendiri juga, memojokkan ataupun selalu menyalahkan diri dengan ketidaktahuan kita di masa lalu sehingga kita nanti mudah ya, mudah depresi ataupun mudah sedih gitu ya. Nah, itu kalau yang berlalu biar berlalu. Selanjutnya yang perlu kita lakukan apa? Nah, itu solusi-solusi yang memang harus kita berikan ya kepada anak ya dengan ya mungkin pertama memang harus minta maaf gitu ya. Minta maaf pada anak nggak apa-apa ya. Sampai nangis-nangis pun juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya ya untuk mengentaskan atau membantu si anak itu dari hendayanya, dari keterbatasannya seperti apa, semaksimalnya tentunya ya. Kan kita nggak bisa nuntut untuk bunda harus apa ya istilahnya eh, anak ini harus normal kembali. Nah, kan nggak bisa nuntut. Memang memang tujuannya begitu ya. Tujuannya anak bisa kembali beraktivitas normal, anak bisa kembali produktif, gitu ya, sesuai dengan usia perkembangannya, begitu ya. Tetapi kan kapasitas orang tua terkadang belum nyampe gitu ya, belum nyampe ke situ. Maka perlu belajar lagi, perlu sungguh-sungguh, perlu mendoakan, perlu mencari informasi tambahan, perlu mengusahakan ya waktunya, mengusahakan tenaganya, biayanya gitu ya. Nah, maka
ilmu inilah yang akan membantu kita untuk bisa lebih maksimal dalam mengurus atau membersamai tumbuh kembang anak-anak kita. Begitu ya, Bun. Ada lagi yang mau disampaikan ya? Ini yang hadir ada Bunda Ani, Bunda Ayu, Bunda Diana, Bunda Jatuh, Bunda Dwi, Bunda Lili, Bunda Nike, Bunda Siti Fatimah, Bunda Uriati. Alhamdulillah ya, ada 9 ya, ada 9 orang tua yang hadir. Dari sini ada yang mau disampaikan, Bun, terkait dengan materi di malam hari ini. Ada yang mau disampaikan atau punya kesan-kesan ya? Apa namanya, Bun gimana dong Bun menyikapi mulut orang yang pedes gitu ya, mulut tetangga yang pedes banget gitu ya. Dulu di homeschooling sebelumnya ada nih, bundanya ini saya minta untuk Bun latih di outdoor dong, latih di luar dong, jangan di dalam terus latihannya. Pun cuman kalau di luar itu takutnya dikata-katain atau di apa ya istilahnya digosipin sama tetangga, soalnya tetangga saya itu mulutnya pedes banget gitu. Nah jadi ya biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jadi memang kita nggak bisa mengendalikannya, nggak bisa mengendalikan mulutnya orang ya. Yang bisa mengendalikan ya mereka sendiri. Cuman kita bisa menyikapi ya, yang kita bisa kontrol kan diri kita sendiri ya Bun. Kita bisa mengatur otak kita bisa mengatur pikiran kita untuk tidak terus memikirkan masalah itu gitu ya. Kita switch pikiran kita apa ya istilahnya ganti orientasinya, jangan fokus pada kekurangan ya. Apa yang harus aku lakukan sekarang dan jadikan itu menjadi apa ya istilahnya wasilah istilahnya ya wasilah ya. Jadi jalan pintu untuk kita bisa beramal, jalan pintu kita bisa berbuat kebaikan begitu ya. Sehingga bukan menjadi beban ya, tetapi menjadi aktivitas kita sehari-hari untuk membersamai anak-anak. Gitu ya, Bun. Dari Bunda Ani, ya gimana Bun caranya biar bisa selalu sabar, apalagi pas anak melakukan banyak tingkah yang negatif seperti menjambak, mencubit, dan lain sebagainya. Ya. Ini memang perilaku-perilaku ini menyerang ya, Bun. Perilaku menyerang ini memang agresivitas gitu, agresif ya. Terkadang juga impulsif, agresif ya. Ini memang manifestasi dari apa gangguan sensori ya, yang mungkin sebetulnya ini bisa diatasi gitu ya. Tetapi kalau sudah terbentuk dan menjadi kebiasaan gitu ya, itu memang agak sulit untuk menghilangkan. Jadi perlu kita berikan reward dan punishment ya, supaya anak bisa paham mana yang harus aku lakukan dan mana yang tidak boleh aku lakukan. Karena tingkat kognitifnya itu masih rendah, Bun, ya. Dia belum bisa berpikir dan belum bisa membedakan yang ada dalam otaknya menyerang atau diam. Jadi untuk membedakan aku harus bagaimana ya. Nah, dia memang belum sampai di tahap itu ya. Karena apa? Ya karena dasarnya memang masih error, banyak salahnya, banyak bolong-bolongnya. Fondasinya belum kuat. Sehingga untuk berpikir yang lebih logis, berpikir yang lebih oh ini kalau aku mencubit, menjambak itu sakit. Nah, dia belum bisa sampai segitu berpikirnya dan berakibat pada gangguan perilaku gitu ya. Nah, memang baiknya tadi solusinya ya saat kita memberikan apa latihan gitu memang harus disiplin yang itu yang pertama. Perbaiki sensorinya dulu, perbaiki sensori motornya dulu. Karena itu fondasi ya. Semuanya latihkan ya secara konsisten. Yang kedua, apabila anak mulai melakukan physical abuse gitu ya,
entah itu menjambak, mencubit, menendang, berikan punishment. Punishment itu atau hukuman, semacam hukuman gitu ya. Entah itu dibedong, entah itu apa namanya dipeluk erat sampai anaknya nggak bisa bergerak gitu ya. Tentu bisa bernafas gitu ya, tapi tingkat keamanannya juga perlu diperhatikan ya. Nah, sehingga itu menjadikan anak untuk berpikir, oh ternyata kalau aku menjambak itu aku digulung ya. Oh, kalau aku mencubit itu aku digulung ya. Aku menendang aku digulung ya. Nah, jadi kita memaksa anak untuk berpikir gitu ya. Nah, itu cara instansi ya, tetapi bisa dilakukan kalau memang perilakunya sulit untuk dikontrol ya, sambil terus kita perbaiki sensorinya, sambil kita tekankan, ajak komunikasi, tekankan tidak menggigit, tidak mencubit gitu ya. Nah, itu saat kita gulung anak. Nah, ini sebetulnya nah bisa diatasi ya, Bun. Ini sebetulnya bisa diatasi ya. Kalau terapinya itu sedini mungkin, ya, sedini mungkin dan penanganannya tepat ya. Nah, terkadang yang menjadi masalah itu, Bun, saya udah terapi, Bun, mulai anak usia 2,5 tahun ya. Tapi ini anak udah 7 tahun, kok yo masih kayak gini, bahkan terapi bertahun-tahun nggak ada perubahan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Orang tua sudah bertindak secara tepat gitu ya. Orang tua sudah berusaha melatihkan apa ya istilahnya tindakan yang diambil itu sudah tepat. Begitu anaknya ada bendera merah ya, red flag gitu ya, ada tanda-tanda ketidaknormalan, dia segera periksa dokter, terus segera ke terapi gitu ya, atas rekomendasi dokter tentunya gitu ya. Tetapi penanganannya nggak tepat. Terkadang mohon maaf ya Bun, untuk masalah terapi ini kan memang person ya atau istilahnya subjektivitas masing-masing temuannya gitu ya atau sesuai tradisinya di tempat kerjanya gitu ya. Nah, sehingga bisa berbeda-beda antara terapis satu dengan terapis yang lain begitu. Nah, untuk menemukan rumus gitu ya, untuk menemukan rumus oh ternyata kalau menangani anak seperti ini tuh harus begini begitu. Nah, itu terkadang tergantung banyaknya pengalaman, jam terbang, dan pengetahuan dari masing-masing terapis. Sehingga terkadang dijumpai kok berbeda ya, Bun. Terapi di sana sama terapi di sini kok berbeda ya. Terapi di sana disuruh aktivitas nyusun-nyusun balok, ngeronce, main puzzle gitu ya. Di sama-sama terapi okupasi, tapi kok di sini kok beda ya, kok ini gini-gini. Nah, itu sangat subjektif ya, tergantung dengan eh, apa namanya individunya atau terapisnya masing-masing gitu ya, Bun. Meskipun kita sekolahnya juga sama gitu ya. Cuman pengembangannya, nah pengembangannya sendiri ini terkadang berbeda atau pas waktu kerjanya sehingga dijumpai ya sudah terapi lama tapi kok nggak naik-naik ya Bun. Padahal terapinya juga okupasi. Mohon maaf ya Bun ya. Ya, jadi terkadang ada yang progresnya bagus, terkadang ada yang nggak berprogres, stagnan. Ada yang progres tapi sedikit, gitu ya. Nah, ini mungkin karena masih ada keterbatasan, gitu ya, dari para apa namanya eh, masing-masing individunya, gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa mengontrol satu dengan lain ya, kemampuan atau skillnya masing-masing, gitu ya. Mudah-mudahan ya maka bersyukur ya Bun Bunda bisa belajar sendiri mandiri gitu ya kayaknya kayaknya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail gitu ya terkait dengan melatih anak di rumah itu belum saya jumpai juga gitu ya di sepanjang ini gitu ya sepanjang saya memberikan ya saya memberikan apa treatment online gitu ya jadi alhamdulillah ya Bunda bisa berkesempatan belajar ya. Dan mungkin untuk apa ya eh, semacam kok bisa tahu kok nah itu saya juga belum terlalu banyak apa ya followersnya
sehingga nggak banyak yang tahu gitu ya, nggak banyak yang tahu, dan ternyata Bunda sudah tahu duluan gitu ya. Ya itu bagus, alhamdulillah ternyata ada kesempatan lebih dulu untuk belajar sehingga bisa lebih mudah menyikapinya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi terkait dengan tema malam hari ini ya. Begitu ya Bunda Ani ya. Jadi perlu perbaikan sensori terlebih dahulu baru ketika prosesnya atau kesehariannya anak masih melakukan menjambak, mencubit, menendang, berikan punishment atau hukuman. Tapi tetap kita berikan penjelasan dan apa namanya? Latihan supaya anak mulai bisa mengurangi perilaku maladaptifnya, lebih bisa meningkatkan kemampuan kognitifnya, begitu ya Bun. Dari Bunda Dwi, oh iya Bun, Nisa kan sudah sekolah playgroup tahun kedua ini Bun, mengulang ya. Sekolahnya cuma 3 hari dan sekolahnya sekarang sudah buka pendaftaran baru. Terus saya ada rencana mau mengulang playgroup lagi untuk tahun ketiganya. Tapi wali kelasnya bilang, bukan menolak Nisa, katanya kalau naik ke TKA belum mampu, kalau ngulang di playgroup Nisa nggak akan berkembang. Padahal saya tidak mau berharap apa-apa, hanya berharap interaksi sosial aja. Tapi wali kelasnya malah mengusulkan ke SLB Bun, katanya guru-guru SLB belum mampu mengajarkan anak seperti Nisa gitu ya. Oh, guru-guru di sekolah belum belum ada kapasitas atau belum mampu mengajarkan gitu ya. Nah, untuk menanggapinya bagaimana ya, Bun? Pada sekolah masih lama 9 bulan lagi gitu ya. Nggih, kalau menurut saya sih sebaiknya Bunda latih dulu, persiapkan dulu. Jadi bundanya yang melatihnya begitu. Jadi nggak usah eh, kalau memang sekolahnya belum belum apa ya, belum siap gitu ya. Ya nggak usah dipaksa, Bun. Karena nanti kalau sekolah di situ, nanti kemungkinan bu gurunya juga agak sungkan untuk menanganinya gitu ya, karena mungkin sebelumnya sudah ada ketidakcocokan. Atau bisa juga pindah sekolah lain atau cari sekolah yang memang kooperatif dengan anak-anak dengan kondisi khusus, bisa juga. Kalau ke SLP masih terlalu kecil Bu Nisa gitu ya. Nah maka kalau nggak di belajarnya bersama Bunda sendiri atau alternatifnya bisa cari sekolah yang lebih kooperatif lagi. Nah begitu ya Bu. Ada lagi yang mau bertanya terkait dengan solusi-solusi langit ya. Saya mau tanya Bu Nur. Inge silakan Bun. Yuk. Gimana ya? Bukan tanya sih, lebih ke kayak mau sharing, meminta apa ke Mama Ivan. Kan ini ceritanya kan kita nih jadi orang tua kan harus menerima nih kondisi anak-anak. Nah, sementara yang paling senior di antara kami ini mamanya Ivan nih, yang udah ngalamin punya anak, ngurusin anak ABK dan udah 20 tahun gitu ya. Nah, sementara saya Meme baru 7 tahun, tapi kayaknya kok rasanya ya berat sih, tapi karena memang tapi karena ada komunitas ini jadi dapat ilmu, jadi ya rasanya lebih ringan gitu. Nah, terus ketemu sama Mama Ivan juga jadi pengen tahu gitu gimana sih Mama Ivan melalui tahapan yang cukup panjang ini dan bisa tegar sampai saat ini gitu. Dan di usia Ivan yang sudah 20 tahun pun beliau masih mau terus belajar. Nah, itu yang saya pengen belajar banyak dari Mama Ivan. Aduh, jadi malu. Kalau aku boleh sharing, kedengaran nggak suara aku? Kak Din? Kedengeran. Jadi kalau aku boleh sharing ya, jadi awalnya itu juga berat ya rasanya ya mempunyai anak seperti Ivan gini. Padahal waktu itu apa namanya, pada waktu aku melahirkan
melahirkan Ivan sampai Ivan itu di saat itu aku sedang aktif-aktifnya kerja gitu loh. Kemudian kan apa namanya aku tuh pulang dari ini, kalau sedikit flashback ya, apa namanya, lagi nyetir di dekatnya Pondok Indah sana, bundaran mobil ditabrak dari belakang, Mobilnya, aku Pak? mobil Ivan, Maksudnya, biasanya mobil nabrak dari depan, jadi aku di tengah-tengah tuh mobil ke apa namanya kena ini apa namanya kena setang. Langsung di situ tuh langsung berasa dari bawah itu air keluar, cuma baunya tuh nggak ngerti air pipis atau darah nggak ngerti. Langsung aku tuh klakson diantar kan dari bundaran Pondok Indah tuh deket ke rumah sakit kan, langsung dianterin ke sono. Itu aku habis posisi makan itu langsung sesar, itu sudah kondisi yang darurat. Terus apa namanya, suamiku kan lagi terbang, suamiku juga nggak ada, cuma ditemenin sama temennya, sama ya, teman steward kan. Terus apa namanya udah langsung lahir. Itu anak aku sendiri masih dengar itu menangis. Itu benar menangis, itu nggak bohong. Aku dengar dengan telingaku sendiri dia menangis. Tapi nggak lah, kan ada anak yang tidak menangis jadi masalah ya. Tapi ini anak menangis. Nah kemudian nggak lama kemudian wajahnya biru semua sekujur badan. 40 hari dinicu di Pondok Indah. Kemudian karena suamiku kebetulan pilot ya, jadi apa namanya dapat fasilitas home base-nya pada waktu itu dia di Singapura, diterbangkanlah dia ke Singapura. 2 bulan Kak Din, apa namanya anak itu dinicu. Aku juga nggak ngerti bagaimana tahapan tumbuh kembang anak itu, aku nggak ngerti. Kenapa? Karena pertama aku cuti cuma 3 bulan. Yang kedua ini anak sebentar-sebentar masuk rumah sakit panas. Karena panas dan setiap kali panas infusnya itu tidak bisa kena ke pembuluh darah. Aduh pokoknya itu benar-benar perjuangan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Akhirnya udah aku putuskan untuk resign dari bank, full ngurusin si anak ini. 1 tahun pertama itu anak masuk rumah sakit 33 kali. Gimana kamu bisa mikir mengenai tahapan tumbuh kembang sih? Boro-boro dah. Nah setelah 1 tahun, apa namanya aku lagi nyadar, itu baru nyadar tuh setelah 1 tahun. Kenapa nih anak nggak bisa jalan ya? Kok dia apa namanya belum bisa jalan, apa namanya, langsung bawa terapi di Pondok Indah. Dan itu salahnya adalah karena fokusnya itu untuk bisa berjalan, nggak melalui diajarin seperti merangkak seperti kata Bu Nur itu, enggak, jadi langsung dilatih tetah gitu loh, dilatih untuk berjalan. Makanya itu kesalahan. Jadi apa namanya, aku sudah terapi kemana-mana, udah ya itu banyak tempat terapi, istilahnya kalau orang ngomong shopping terapi ya, kan apa di mana dibilang bagus sih, itu bagus sih. Itu aduh pokoknya udah capek itu yang dipikirkan. Benar, saya sampai sekarang harus semangat karena apa? Belum pada waktu melalui masa sekolah ya Dinya. Itu ditolak loh di sekolah. Maksudnya gini, di sekolah apa namanya, kita nggak diberitahu apa-apa, tiba-tiba pada waktu giliran mau masuk kelas baru dibilangin anakmu nggak bisa ini, nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa apa-apa. Akhirnya dia dapat sekolah yang untungnya juga di dekat apartemen ini, di dekat apartemen ini. Jadi ya kalau ngadepin masa sekolah segala macam, sekarang yang berprinsip kita udah dititipin anak seperti ini sih, ya mau gimana lagi, harus kita jaga dengan baik kan, tetap harus fighting sih. Cuma mikirnya gini, yang menimbulkan semangat, anak ini harus bisa sendiri, dia nggak mungkin bergantung terus sama aku, gitu aja sih Din kalau aku bilang. Iya, 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 Halo. bagus, Bu. Hmm. Oke, halo, Bu. Iya, iya, iya. Kami ya dengar kok Mama Ivan. Oh Iya. iya, sorry ini. Jadi ya mesti fighting. Jadi ya kadang ada sumber rasa lelah itu ada rasa lelah ada. Padahal kan selama, apalagi ditambah dengan kalian mungkin masih enak, suaminya selalu menemani, malam pasti ada. Nah suamiku itu home base-nya sekarang di Aussie, dan aku nggak mungkin ikut suamiku pindah ke Aussie, kan anak ini terapinya bagaimana, sekolahnya bagaimana, karena apa, aku sudah jenuh cari sekolahan yang bisa memahami kondisi anakku. Kebetulan sekolah yang di dekat apartemen ini dipimpin oleh psikolog. Jadi awalnya dia itu kumpulin anak-anak di apartemen yang nggak bisa baca tulis sembari dia nyelesain tesisnya, kemudian istilahnya apa namanya berkembang bersama. Terus akhirnya dia mendidik anak-anak yang ABK itu. Jadi seperti yang tadi Bu Nur tanya, apa yang diajarin di sekolah, yaitu seperti praktikal karena dia sudah pegang Ivan dari mulai kecil kan ya. Alhamdulillah sih, pertama nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa hitung, tapi akhirnya sekarang bisa. Dan ini sekolah ada online-nya juga sekarang, Miss. Ya bagus, bagus, Bu. Ya, ya, nggih. Oh ya, nggih. Itu Berarti ya bisa itulah.
harus semangat sih, dan juga aduh kalau udah pasrah sih udah pasrah, karena semua kan pasti ada rencananya yang kita nggak ngerti kan. Itu aja sih yang nguatin aku. Iya Bun, ya, ya. Ya, terima kasih Bunda Nike ya, penuh Ya, perjuangan ya. penuh perjuangan seperti kemarin yang lompat-lompat itu kan aku tunjukin nama Miss nggak bisa, itu tadi pagi bisa, rasanya senang banget yang dari hopscotch kaki satu-satu itu sampai dia bisa tuh 25 menit loh Miss ngajarinya, baru bisa dia baru ngeh kakinya satu-satu gitu Miss. Iya, Itu iya, pun masih iya. ada yang ketempel dua kan kakinya di hopscotch yang keempat. Iya, iya, Bun. 25 menit itu singkat loh, Bun. Ada Masa yang sih? sampai sebulan. Bun. Oh Iya ya dong singkat, singkat daripada yang aku dan baru rasanya kok nggak bisa-bisa gitu lah. Aku bilang, kan Miss bilang kakinya kanan kiri. Aku bilang itu hopscotch yang mana ini, ayo kaki kanan. Tapi di hopscotch yang keempat kadang-kadang masih kakinya dua. Tapi ya udah akhirnya 20 menit sudah jadi video itu Miss. Jadi video itu. Ya, ya nggak apa-apa, trial error, Bun. Itu proses ya, baru Proses. baru ya. Kadang kalau proses itu memang eh, kadang maju terus nanti balik lagi mundur, nanti maju lagi. Nah, Iya. itu bagian dari belajar, nggak apa-apa. Oke, Iya. begitu ya Bunda Diana. Mungkin menjadi penyemangat juga ya Bunda Diana ya, yang mungkin sama-sama berjuang gitu ya. Mungkin ada feedback lagi atau Ya, tanggapan? kalau boleh tambahin ya Miss ya. Ini mengenai kalau aku lihat Nisa, Ivan tuh dulu lebih parah daripada Nisa loh, beneran dah. Nisa tahu. Lebih parah daripada Nisa. Nggak bisa apa-apa juga seperti Nisa, cuma semangat aja yang apa namanya yang harus kita latih, nggak boleh kendor. Itu memang benar kata Miss. Jadi memang kita tuh sebagai orang tua nggak boleh kendor ya. Kalau kita kendor pasti anaknya tuh seperti kayak konslet gitu loh, kayak kontak batin gitu loh. Ivan dulu lebih parah daripada Nisa juga, nggak bisa apa-apa Miss, sampai sampai apa namanya kalau di perkumpulan pilot itu ya sampai nggak berani, sampai aku tuh kadang-kadang mau bawa anak ke sana tuh, bawa nggak ya si Ivan, bawa nggak ya si Ivan, itu Miss sampai seperti itu Miss aku rasanya dulu Miss. Oke, oke. Ya Bun ya. Emang anu ya Bun, apa ya, penuh perjuangan banget ya, Iya lika-liku. perjuangan semua. Ini kalau hidup. Yang mungkin Bunda bisa bisa membuat Bunda eksis sampai sekarang itu, Bunda resign saat Ivan usia berapa? Itu kan aku dapat cuti 3 bulan, kemudian Ivan umur 4 bulan apa namanya kan masuk rumah sakit terus. Pondok Indah segala macam, mertuaku kan juga nyap-nyap kan, kenapa apa nama anak masuk rumah sakit kamu tetap kerja. Dan di saat itu posisiku di kantor kan juga masih bagus lah di bank itu ya Miss ya. Akhirnya aku Ya, bertahan sampai umur 9 bulan, Ivan 9 bulan aku sudah resign. Umur 9 bulan Ivan resign, kemudian aku urusin anak. Ivan 4 tahun, aku dipanggil lagi sama kantorku. Kebetulan kan aku pernah jadi steward kan, dipanggil sama kantorku untuk melayani penerbangan charter waktu itu ya, sempat ku tinggal sebentar sih, dia umur 4 tahun sampai 5 tahun tuh aku tinggal sebentar misalnya, habis itu sudah enggak full, karena memang perkembangannya, karena mertua yang dititipin itu pelajaran juga ya, itu suka membuat kacau Miss. Jadi kalau misalkan kita hmm, sudah bilang sama susternya, ini latihannya ini ya Miss ya, nanti dia seperti orang sok pinter gitu loh Miss. Jadi misalkan kayak ngajarin makan, tidak ini nggak boleh begini. Jadi akhirnya bingung kan, nih suster kan jadi bingung. Makanya aku pikir, udah deh, apa namanya, aku full aja, aku take care istilahnya 24 jam untuk si Ivan, aku gitu aja udah. ya, ya. Sebetulnya untuk terapinya sejak dini banget ya Bun, sudah ya? Jadi, jadi dia bisa jalan itu, berlatih jalan itu umur 1 tahun nggak bisa jalan, aku masukin terapi kan, terapinya tuh langsung disuruh diberdiriin gitu, caranya bisa diberdiriin, terus kakinya pun itu di apa di rumput-rumput gitu, itu dia berlatih jalan tuh 6 bulan loh Miss, terapi jalan 1,5 tahun baru bisa jalan. Ya, ya. Oh, ya. 1,5 tahun bisa jalan. Oh iya, nih. Terus untuk ngomongnya usia berapa, Bun? Aduh kalau ngomong itu apa namanya, aku tuh pertama kan nggak ngeh ya Miss, bangsa begini-begini kan nggak ngeh, terus apa namanya, nggak ngikutin perkembangan karena anak ini sakit terus 3 tahun loh Miss, 3 tahun. Hmm. Makanya orang-orang
2 tahun berapa gitu, 2 tahunan orang pada bilang udah masukin sekolah aja siapa tahu bisa ngomong, udah aku ikutin masuk sekolah 3 tahun. Itu pun harus ada shadow-nya kan, harus ada shadow-nya. Ya, sekarang pun untungnya masih bisa ngomong, cuman kemampuan komunikasinya kan tidak seperti anak-anak seumurannya kan, Miss. Nggih. Iya, Bun, nggih memang anu ya, Bun, apa ya, memang ya, memang seharusnya eh, untuk pembekalan ya terkait dengan kondisi pertumbuh kembang anak itu memang perlu banyak disosialisasikan gitu ya. Sehingga Iya, bagi orang tua yang mungkin baru punya anak, mungkin awal-awal baru itu bisa lebih terdeteksi dan lebih punya solusinya begitu kali ya. Sehingga nggak terlambat begitu. ini kan aku kan sama sekali nggak ngerti gitu loh, Miss. Jadi buru-buru mikirin tumbuh kembang, kalau pergi dokter anak urusannya cuma sakit, nanti vaksin sakit. Jadi saya nggak kepikir, cuman ini bagaimana gitu loh, Miss. Iya, nggih. Apalagi di tahun-tahun itu kan mungkin masih jarang banget ya, Bun. Apa ya istilahnya Jarang kayak banget, nggak ada yang ngerti ini apa sih maksudnya, kok bisa begini, kenapa bilang gitu kan. Ada yang ngatain gini, itu jangan ada sampai ada yang Miss, kalau sisi agama tuh pada bilang gini, kamu lu tanya tuh sama suamimu dia jajan nggak sih di luar, kan katanya pilot suka tidur sama pramugari lah atau apa gitu kan, tiap kota pindah itu dosanya. Aduh Miss, kalau udah langsung ngomong begitu aku sampai nelongsor rasanya Miss, beneran dah. Iya kan, orang kan kita kan prinsipnya kalau sudah keluar rumah kok nggak mau tahu deh lu ngapain, istilahnya kan kita begitu kan. ya, Bun, ya. Memang apa ya banyak komentar-komentar Iya, netizen gitu ya. komentar-komentar, heeh, iya. Nggih. Ya, nggih. Ya, mudah-mudahan apa ya yang kita hadapi saat ini ya kita mencoba untuk tegar gitu ya, Bun. Jadi Iya, harus tegas sih. Pedomanku sih cuma satu. Siapa yang akan bela anak kamu kalau nggak kamu yang maju duluan? Siapa yang akan mengajarin anak kamu? Makanya itu selalu jadi semangat aku. Ini apa terapi ini ya, walaupun kalau Ivan kelihatannya latihannya banyak itu nggak terus-terusan, Miss. Aku jeda-jeda juga. Nggak nggih, terusan nggih. langsung tidur segitu sih enggak. Nanti Nggih. ini dulu, nanti ini disambi-sambi gitu loh, Miss, ceritanya. Oh, ya nggak apa-apa, Bun. Ya nggak apa-apa. Saya kalau memberikan aktivitas terapi ya di sini gitu ya, itu juga memang lumayan gitu ya. Cuman kadang karena memang gini, Bun, saya itu membatasi karena saya kan nggak tahu kondisi yang sebenarnya gitu ya. Takutnya nih orang tua yang mungkin masih masih belum begitu paham ya terkait dengan overstimulasi dan kondisi anaknya berusaha mengikuti apa yang memang saklek apa yang saya omongkan sehingga ketika kondisi anak mungkin sedang capek atau sedang mungkin sakit atau sedang apa kurang bagus itu terus diforsir terus. Nah, kan itu juga kondisional lah ya. Nah, kalau saya Iya, memberikan ini memang memang juga sampai bisa sampai 8 aktivitas sampai bahkan lebih juga bisa. Cuman kan saya tahu kondisi anak ini masih oke, masih bagus, masih nah sehingga bisa saya latihkan, ya Bun. Paling itu sebentar juga kok ya. Paling kalau pasang Lego, main Lego itu kan cuman 5 sampai 10 menit sebentar. mau Iya, cuma sebentar. sebentar sih. Ya, terus mau naik papan titian itu juga paling beberapa menit. Main jimbol itu juga beberapa menit aja. Nah, udah jadi setengah jam atau sampai 45 menit itu sudah bisa banyak aktivitas ya. Mungkin 10 aktivitas bisa juga seperti itu. Enggak, yang penting intinya tidak maksudnya kita tahu kondisi anak. Tidak terlalu memforsirnya, tidak terlalu memberikan penekanan yang berlebihan karena apa setiap hari Bunda nanti melatihkannya kalau kita terlalu baik memforsir takutnya gitu ya takutnya anak kecapean atau menjadi malah kurang baik untuk kondisi fisiknya karena saya memang nggak bisa memantau secara 24 jam dan selalu begitu iya Bun. Iya, Iya. makasih, Miss. Iya, sama-sama. Ini ada pertanyaan nih, Bun, dari Bunda Dwi. Ivan anak berapa, Bun? Anak keberapa maksudnya gitu ya? Nah, Satu, anak pertama gitu ya, Bun? iya tunggal. Oh, Aduh, tunggu. Iya, iya, kalau bisa.
Nah, komunikasinya dulu di usia berapa, Bun? Bisa diajak komunikasi nih dari Bunda Dwi ini tanya. Maksudnya komunikasi sama Ivan kan baru bisa bicara kan 2 tahun 3 tahun, dia bisa komunikasi paling nggak mama gitu tuh 4 atau 5 tahun, Miss. Oh, sekitar 4 atau 5 tahun. Ya, sebetulnya kalau Nisa ini sudah mulai bisa ya Bun, spontan ngobrol gitu ya Bun, Bunda Dwi ini. Nah, kan Bun, tadi saya lihat sudah mulai apa ya, menceracau ya, sudah mulai nyanyi-nyanyi juga ya, atau sudah mulai babbling ya untuk Nisa ya. Nah, itu Ya, udah ya Bun, ya. tahapan yang sudah bagus ya, sudah mengeluarkan kata-kata spontan. Nah, nanti memang tahapannya itu yang awalnya babbling atau keluarkan kata-kata spontan, lama-lama dia mulai ada beberapa kosakata dan nantinya akan ada ledakan kata-kata. Itu biasanya yang sudah loh Bun, pengalaman yang sudah seperti itu. Awalnya juga didiagnosa autis, juga sulit untuk ngomong komunikasi, tapi ketika banyak latihan itu ternyata Bun testimoninya gini, Bun saya sampai kewalahan menjawabnya gitu, malah lomba pidato ya, lomba pidato bahasa Indonesia yang dulu itu yang ikut kelas dulu kayak gitu, ada pengalaman begitu sih ya. Tapi kan setiap anak juga berbeda-beda. Cuman kalau kita asal di otaknya ya, maksudnya untuk area untuk bicaranya tidak mengalami atrofi gitu ya. Artinya masih bisa dipulihkan, masih bisa dikembangkan ya. Ada plastisitas di situ sehingga insya Allah lebih bagus gitu ya, Bun. Nah, Apa mungkin lidahnya ketekuk ya, Miss ya? Kayak Ivan tuh dulu lidahnya ketekuk, Miss. dulu minum ASI enggak, Bun? ASI Enggak maksudnya keluar. Enggak keluar. ASIku tuh cuman keluar setetes. Mungkin karena stres ya, Bun ya. Jadi kan begitu melahirkan langsung apa namanya melahirkan spontan di luar prediksi kan 32 minggu. Jadi terus habis itu dibilangin apa namanya anaknya masuk NICU. Saya melahirkan cuma sama temen. Suamiku tuh baru datang hari ketiga ya. Udah itu anak di NICU udah langsung dalam kabel semua. Mungkin karena stres atau gimana jadi terus apa nah asinya nggak keluar padahal udah dipijit-pijit juga nggak bengkak atau apa enggak loh Miss nggak ngerti dah. Nah terus ternyata diperiksakan apa namanya pada waktu itu diperiksakan lidahnya itu ternyata lidahnya itu ketekuk. Nah dia tuh ketawanya tuh dua tahun berapa tuh lidahnya ketekuk. Terus ada terapis bicara itu lidahnya seperti ditarik gitu loh Miss. Jadi lidahnya tuh dulu nekuk gitu ya sih gimana sih itu pokoknya nekuk gitu loh Miss. Jadi akhirnya sama terapis tuh lidahnya ditarik gitu baru mulai bisa bicara Miss. Tapi nggak ada seperti yang kemarin Miss gambarin ada seperti ikatan itu enggak Miss. Lidahnya ketekuk dulu. nako aja gitu ya. Terus ditarik gitu loh Miss. Ditarik gitu loh apa? Ditarik gitu loh Miss lidahnya. Ya, mungkin itu yang lebih memahami itu lebih tahu itu terapi bicara gitu ya Bun. Kalau masuk oral itu biasanya kalau di sini juga ada Bun, kayak mungkin hampir sama kayak Ivan ya dulu masa kecilnya. Ini kayak Bunda Uriati ini juga dulu Hafizah di NICU juga dan sampai usia 18 tahun ya, 18 tahun Bun, bolak-balik rumah sakit kontrol terus ya, mungkin 18 bulan maksudnya ya. Setelah 18 bulan muncul masalah baru belum bisa bicara. Biasanya untuk anak-anak yang masuk NICU itu perlu dipantau gitu ya untuk tahapan tumbuh kembangnya. Refleks primitif yang harusnya ada itu nggak ada, sehingga itu yang menjadi masalah itu di situ harusnya ada tapi nggak ada dan tidak ada stimulasi. Nah ini yang menjadi apa ya istilahnya menghambat gitu ya, yang tidak bisa mengantarkan tumbuh kembang anak itu ke yang seharusnya. Nah biasanya ya Bun untuk perkembangan anak itu waktu dalam perut ya itu siap lahir itu di usia 34 minggu. Artinya apa? Artinya ketika anak di usia 34 minggu itu refleks primitifnya sudah matang ya, sudah terbentuk di dalam sebelum dia lahir ya. Nah, kalau
sebelum itu dia lahir. Nah, ada refleks primitif yang masih ada ya. Sehingga yang masih yang belum muncul, belum matang lah istilahnya gitu ya. Apalagi kalau Bunda kan lahirnya kayak belum siap gitu ya. Sehingga menjadi pemicu atau penyebab anak itu untuk mengalami hal-hal atau gangguan tumbuh kembang setelahnya begitu. Sehingga ya begitu. Ya nggak apa-apa ya. Iya, Miss. Oke, terima kasih sharingnya ya, Bun. Iya, Miss. Ya. Ini dulu Bunda Uriati ini juga kerja dan alhamdulillah udah baru 8 bulan usia anaknya juga jadi ibu rumah tangga. Jadi sudah putuskan lah ya untuk mengasuh anak ya. Terus untuk Nisa 2 tahun kurang baru bisa jalan. Oh ya berarti ada keterlambatan juga ya Bu untuk fisiknya juga ya. Ya, terima kasih untuk sharingnya ya Bun. Iya sudah bisa bicara kalau maunya sendiri, tapi kalau disuruh susah. Nah, nggak apa-apa Bun, ini spontanitas ya. Ya nggak apa-apa. Lahir 29 minggu, nggak bisa Bun. 29 minggu berarti prematur dong, prematur banget dong. Prematur banget loh itu. 34 dikurangi 29 itu sekitar kurang 5 bulan berarti ya. Usia berapa kalau 5 bulan itu? 34 minggu lahir harusnya siap lahir. Terus untuk Hafizah baru 29 bulan, baru 29 minggu. 34 kurangnya kok banyak banget gitu loh. Kurangnya kok berapa ya? Kurangnya 5 bulanan. Ya, 1,4 kilo. Ya, masih ya ini memang ya otomatis gitu ya Bun. Ada masalahnya otomatis. Ya nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan yang kondisi sekarang ini bisa dimaksimalkan lagi ya Bun untuk terapinya, untuk rehabilitasinya. Nah, pesan saya nggak bosan-bosan saya menyampaikan, yang penting adalah kemandirian ya. Masalah kemampuan calistung dan lain sebagainya itu nomor sekian ya. Boleh diajarkan, tapi nanti dulu kita siapkan terkait dengan kemandirian dulu ya, karena ini nanti prosesnya lumayan lama, mengajarkan satu skill aja lama, apalagi nanti banyak skill yang harus dia bisa terkait dengan mengurus dirinya, mengurus tempat tinggalnya, maksudnya di mana dia hidup, bagaimana cara dia hidup gitu ya. Nah, itu perlu dimunculkan, perlu ditekankan, perlu diperhatikan utama gitu ya. Sehingga ketika sudah dewasa dia bisa untuk aktivitas secara mandiri gitu. Nanti calistung ngikut ya, pelan-pelan dia gitu ya. Nah, jadi saya tekankan di sini jangan sampai kita orang tua itu memaksa anak untuk bisa ini itu gitu ya. Tetapi memang perlu semuanya itu butuh proses. Belajarnya relatif lama ya dibandingkan dengan anak-anak tipikal lainnya. Ya, masing-masing punya keunikan, masing-masing punya kelebihan ya. Tidak bisa kita banding-bandingkan satu dengan yang lain. Gitu ya. Mudah-mudahan itu menjadi support juga dan penyemangat bagi Bunda yang belajar gitu ya, yang terus semangat ya meskipun banyak drama ya, tapi nggak apa-apa, itu sebagai apa ya istilahnya kembang atau bunga kehidupan gitu ya Bun. Oke, mungkin cukup ya Bun untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan sharing kita hari ini bisa memberikan semangat, memberikan manfaat ya untuk kedepannya. Terima kasih atas semua sharingnya, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri dengan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Makasih Bunda.